Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Angel dan Kak Marcella Mulyawan dalam acara Eljon Celebrity. Nah, kalau tadi kita udah berbincang-bincang banyak nih tentang bagaimana keseharian Kak Marcella, kegiatan-kegiatan Kak Marcella, dan juga selain kegiatan sendiri juga dengan kegiatan sebagai Miss Chinese Indonesia juga. Nah, kalau sekarang sebelum kita mulai lagi nih tanya-tanyanya, aku mau memberikan sedikit games quiz buat Kak Marcella. Kayak konsepnya sih kayak this or that ya Kak. Oke. Jadi pilih satu aja, tapi jawab cepat, oke? Oke. Nah, satu. Semoga nggak kalah. Ya. Semoga nggak kalah ya. 1, 2, 3. Gak pakai bulu mata atau gak pakai lipstick? Nggak pakai lipstick. Liburan Indonesia aja atau liburan luar negeri? Liburan luar negeri. Pakai wedges atau heels? Heels. Catok lurus atau catok keriting? Lurus. Lari pagi atau sarapan pagi? Lari pagi. Penyanyi atau desainer? Penyanyi. Oh, pakai dress atau baju sama jeans? Pakai dress. Makeup or no makeup? Makeup. Oke. Cepat ya jawabnya. Sangat tidak memerlukan waktu yang lama ya. Terlalu cepat ya? Oh, terlalu cepat. Aku ngiranya Kak Marcella kayak nanti lipstick atau no makeup atau makeup ya. Ternyata cepat jawabnya. Oke, kita lanjut aja nih perbincangan kita yang tadi. Nah, kalau dilihat dari sosial medianya Kak Marcella, orang-orang pasti langsung bisa tahu kalau Kak Marcella ini sangatlah multi talented karena jago nyanyi, jago melukis, dan juga bisa desain baju nih. Nah, mungkin Kak Marcella bisa share tips buat para sahabat Eljon di rumah, gimana sih cara mengembangkan minat dan bakat kita supaya lebih semakin hari kita semakin jago, semakin bisa lebih terkembangkan lagi bakatnya. Oke, kalau untuk mengembangkan minat bakat berarti gitu ya. Yang aku lakukan itu selalu sih mencari inspirasi sih. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi misalnya aku suka menyanyi, aku suka musik. Aku akan terus cari musik-musik yang aku suka, penyanyi-penyanyi yang aku suka, yang aku terinspirasi dari mereka, supaya ada dorongan untuk, wah, this is cool, like ini keren gitu ya, kita coba yuk gitu. Jadi selalu explore, selalu coba, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu. Sama kayak misalnya di lukisan juga seni rupa. Di Jakarta sendiri sekarang udah mulai banyak nih, ada exhibition, ada pameran seni, museum dan galeri, di mana kayak seniman-seniman itu udah dikasih ruang, udah dikasih wadah untuk berekspresi dan berkarya gitu. Nah, rajin-rajinlah kita untuk explore, cari tempat-tempat yang bisa bikin kita terinspirasi, kita bisa kunjungi, kita bisa cari tahu kenapa ini begini, proses mereka berkarya gimana sih gitu. Nah, nanti kalau udah research-nya udah complete, istilahnya gitu ya, nggak ada yang complete sih sebenarnya, research-nya terus aja berjalan. Tapi jangan lupa setelah research kita harus explore, coba sendiri. Jadi itu sih kuncinya. Jadi gak pernah berhenti untuk eksplor hal-hal baru ya Kak? Betul. Wah, berarti emang untuk jadi seorang yang multi talented, yang punya banyak bakat, itu benar-benar harus belajar untuk eksplor, belajar research, dan tidak pernah puas untuk dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita benar-benar harus eksplor untuk mendapatkan ilmu dari luar juga. Betul. Benar kan Kak? Nah, tuh dapat wejangan langsung dari orang yang multi talented. Karena kalau dibilang tentang kepuasan atau satisfaction ya, aku harus bilang mungkin itu sifat dasarnya manusia, itu jeleknya begitu. Benar. Kita itu serakah. Iya. Dikasih A nanti maunya B, dikasih B nanti mau lagi ini. Selalu begitu kan. Tapi gimana kita bisa salurkan keserakahan itu? Mungkin serakahnya jangan serakah yang jelek. Kita harus serakahnya itu serakah ilmu, serakah pengetahuan gitu ya. Bukan serakah, jangannya serakah kayaknya jelek banget ya bahasanya gitu ya. Haus gitu ya. Haus belajar, haus pengetahuan, untuk berkegiatan sosial, untuk membantu sama kayak gitu. Tuh, jadi benar-benar kita harus haus akan pengetahuan. Jadi nggak pernah berhenti belajar kayak, oh kalau misalnya udah jago, udah cukup, wah aku udah jago banget nih. Dan udah berhenti sampai situ aja. Berarti nggak bisa ya kayak gitu Kak Marcella. Kita harus tetap belajar karena
sejago apapun kita pasti ada lagi yang lebih jago di atas Betul kita. banget, makanya itu pentingnya kita konsisten untuk terus menambah ilmu kita dari hari ke hari gitu kan, karena kalau nggak dilatih pun itu bisa luntur gitu lah, bisa hilang dan kan sayang gitu. Dan membangunnya itu nggak hanya dalam semalam, misalnya kita belajar nyanyi nggak mungkin cuma dalam semalam gitu kan, candi belajar kayak bikin candi nggak bisa ya, nggak bisa instan. Nah itu juga yang penting, nggak ada yang instan gitu ya. Nggak ada yang instan, benar. Semuanya itu tumpukan dari usaha-usaha, konsistensi setiap hari gitu. Ada usaha, konsistensi, dan juga ada waktu yang kita habiskan ya. Dedikasi juga. Iya, dedikasi. Nah, tadi Kak Marcella sempat sebut tentang bagaimana menjadi seorang seniman. Nah, aku keinget lagi nih, ternyata waktu talent show Miss Chinese tahun lalu, Kak Marcella selain nyanyi juga ngelukis ya. Wah, kalau boleh tahu, itu Kak Marcella ngelukis apa sih waktu itu dan idenya dapat dari mana? Boleh. Nah, itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang aku planning dari awal ya, untuk lukisan itu sendiri. Lukisan itu terjadi karena aku itu waktu itu bikin konten di Pulau Belitung. Itu adalah hometown-nya mamaku. Jadi di sana itu banyak rumah ibadah yang punya kebudayaan peranakan Indonesianya kental sekali. Jadi seperti kelenteng, lalu rumah-rumah ibadah lain, dan di situ itu sangat menjunjung tinggi keharmonisan umat beragama, umat antar etnis, itu sangat harmonis gitu ya. Jadi saya waktu pulang ke sana itu sekalian mempromosikan juga pariwisata di sana, pariwisata religi di sana, dan kekayaan-kekayaan alam di sana gitu. Nah, setelah saya ke sana membuat konten, mengajak tokoh masyarakat untuk memperkenalkan itu, pulanglah saya kembali ke Jakarta. Dan waktu itu ada mungkin semacam PPKM tingkat berapalah itu, dan kita dikurung lagi nih istilahnya. Lalu Grand Final Miss Chinese Indonesia itu diundur, yang harusnya awal Juli jadinya awal Agustus. Lalu ada waktu kan 1 bulan kurang lebih ya. Iya. Ya udah saya nggak, mungkin challenge-nya dikasih lagi, mungkin juga saya nggak ngerti juga ya harus ngapain gitu kan dalam sebulan, sementara mental kita itu udah berminggu-minggu karantina, dilombain lagi, dilawan ini segala macam, iya ditimpa terus. Ya udah kalau gitu saya mencari kegiatan yang produktif. Saya bisa ngapain ya? Saya cuma bisa dari rumah aja loh gitu. Ternyata di dalam rumah itu banyak banget yang bisa dikerjain gitu. Dan akhirnya saya memilih, saya akan beli kanvas. Saya beli kanvas, saya melukis salah satu kelenteng yang saya kunjungi di situ. Nah itu prosesnya sebenarnya gampang sih, bukan gampang juga sih ya. Cuman kayak prosesnya tuh kayak mungkin saya bisa deskripsikan seperti kayak alamiah aja, karena saya pernah ke tempat itu, saya merasakan dimensinya tuh gimana, tingginya seberapa, ukirannya seperti apa, terus cerita dibangunnya tuh bagaimana para donatur itu di situ mendedikasikan sedikit berkahnya mereka untuk membangun rumah ibadah di situ dan juga untuk berkegiatan sosial ke masyarakat sekitarnya. Nah jadi saya terinspirasi dari bangunan itu sendiri, saya lukiskan. Kurang lebih itu 1,20 meter ya, jadi lumayan besar, sekitar 2 minggu lah, 10 hari sampai 2 minggu. Terus saya di rumah aja, konsisten ya, misalnya 1 hari saya luangkan 5-6 jam untuk bikin lukisannya. Terus setelah lukisan itu selesai, ya udah saya bikin dokumentasi istilahnya gitu. Saya bikin, itu pun syutingnya di rumah. Di rumah aja? Iya, di rumah aja, pakai kamera handphone gitu. Bikin narasi sendiri, diedit sendiri gitu. Kalau saya punya kesempatan ini kenapa enggak? Ini untuk memperkenalkan kebudayaan juga kan. Jadi istilahnya itu talent show part 2 saya gitu. Saking banyaknya bangetnya ya. Saya masukin ke sana untuk konten juga kan jadinya. Dan setelah selesai lukisannya itu saya bingkai, saya pulangkan kembali ke Pulau Belitung. Jadi saya kirim pulang ke sana, saya titipkan istilahnya ya untuk yayasan di sana. Jadi untuk mungkin tanda mata dan kenang-kenangan dari saya juga. Kalau misalnya di 1 hari akan dilepas atau dilelang atau bisa dapat dana dari donatur, saya juga sudah berjanji untuk mendedikasikan dana tersebut untuk membantu sosial dan masyarakat yang ada di sekitar sana.
gitu. Bener-bener aku sampai speechless lagi untuk yang nggak tahu untuk keberapa kalinya ya. Berarti Kak Marcella ini waktu pas menggambar itu bukan pergi ke tempatnya langsung, tapi hanya berdasarkan ingatan Kak Marcella doang ya? Karena saya kan sudah pergi ke tempatnya ya. Jadi setelah pergi ke tempatnya tuh saya kayak terbayang-bayang gitu loh, kayak wah bagus banget ya, megah banget atau gimana gitu kan. Jadi untuk mengabadikan itu membuat sebuah tanda mata gitu ya. Jadi saya milih untuk melukis sih di situ. Gitu. Kayaknya emang kalau seniman itu ingatannya kuat ya Kak, kayak detail gitu. Visual ya mungkin Visual. ya, secara visual itu sangat menarik dan itu memang salah satu ikon juga di pulau tersebut. Banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi bangunan tersebut. Gitu. Wah, kalau tempat tersebut mungkin kalau pelukis-pelukis lain kadang lebih suka pergi ke tempat langsung supaya mungkin bisa lebih detail, tapi malah Kak Marcella cuman berdasarkan ingatannya aja karena udah terngiang-ngiang pengen ngegambar itu, jadi benar-benar bisa gambar dengan detail ya Kak? Iya, dan itu salah satunya uniknya juga itu namanya kelenteng kelapa kampit ya, K3. Itu dulu pernah terbakar. Jadi karena terbakar, kita mengumpulkan donatur gitu ya. Ada juga sebagian kecil lah kita berandil di situ untuk membangun kembali kelenteng tersebut. Karena mungkin dibilang salah satu rumah ibadah yang termegah itu salah satunya di situ. Selain di daerah-daerah lain ya, karena Pulau Belitung juga tidak terlalu besar. Iya. Cuman memang kebudayaan peranakan Indonesianya masih sangat-sangat harmonis dan dinamis banget di situ. Sangat harmonis ya. Jadi benar-benar itu yang jadi alasan kenapa Kak Marcella ingin mengangkat kembali dalam lukisan untuk ditampilkan di talent show Miss Chinese. Wah, benar-benar ada makna di balik itu juga nih, di balik gimana kenapa Kak Marcella ingin mengangkat tempat tersebut untuk dilukis kembali. Nah, kalau tadi kan Kak Marcella udah bilang kalau Kak Marcella ngelukis dan Kak Marcella juga menampilkan talent show. Kira-kira waktu itu ada nggak sih kendala yang sempat dialami Kak Marcella? Apalagi kan untuk bikin video atau untuk bikin video talent show itu pasti makan waktu yang banyak kan, dan pasti dalam menggambar itu pasti ada errornya juga. Iya, pasti. betul. Mungkin selama kayak proses melukis gitu ya, ada juga mungkin namanya manusia ada titik bosan, ada titik jenuh gitu ya, ada juga lelah gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau udah berkomitmen, udah punya niat, saya harus melukis ini, saya ingin melukis ini, saya ingin mempersembahkan lukisan ini, mungkin kamu stop 1 hari atau setengah hari, atau 2 hari mungkin untuk refreshing. Iya. Secara alamiah dan natural passion itu kembali. Kayak ini maratonnya jangan putus di tengah jalan gitu. Jadi harus sampai selesai. Itu challenge-nya ya itu satu, untuk konsisten, untuk terus mungkin bahasanya itu kayak perseverance gitu ya, kayak kegigihan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu bagus banget di awal, it's a point, it's a good start gitu ya. Tapi untuk mempertahankan itu kan itu lebih sulit loh daripada mendapatkan gitu. Jadi itu sih. Benar, setuju banget sih Kak, yang paling sulit itu mempertahankan untuk konsisten ya Kak. Karena kadang tuh kalau misalnya kita udah puas, kita bahkan nggak kepikiran lagi untuk mengembangkan lagi bakat kita, dan bahkan untuk konsisten, untuk belajar lagi, belajar dan menerima saran dan masukan dari orang-orang juga. Betul. Nah, waktu pemilihan Miss Chinese Indonesia ini banyak challenge-nya kan Kak Marcella. Nah, ada nggak sih hal yang membuat Kak Marcella sempat merasa insecure, apalagi pada saat melihat peserta-peserta lain, Kak Marcella ngerasa, duh, aku bisa nggak ya berkompetisi? Nah, dan gimana cara Kak Marcella untuk mengatasi rasa insecure tersebut? Tentu ada ya. Satu lagi juga mungkin karena kita dikumpulkan dengan peserta lain, itu kan mereka dari berbagai macam background gitu ya. Ada yang mungkin sastra Mandarin, ada yang juga translator, ada yang sudah pernah ikut pageant lain. Nah itu jadi itu secara nggak langsung membuat kita, waduh gitu ya,
insecure juga, kayak mereka sudah punya pengalaman loh dibanding kamu gitu. Mungkin juga pas deep interview gitu ya, itu kan skills untuk menjawab pertanyaan, untuk bisa well spoken, bisa mengutarakan pendapat, itu semua skill. Jadi caranya adalah mempersiapkannya itu dengan matang-matang sih. Jadi kalau misalnya konteksnya peranakan Indonesia, kebudayaan peranakan Indonesia, ya kita pelajari itu gitu. Sekarang kan informasi itu berputar sangat cepat ya. Dunia digital itu udah di mana-mana. Jadi untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah gitu. Asal kita punya niat, kita punya dedikasi, kita belajar aja dari mana itu bisa gitu. Bener banget sih. Sekarang zaman tuh udah serba maju ya Kak. Semua informasi tinggal ketik doang di Google langsung dapet. Jadi gak ada excuse lagi buat kita buat males-malesan untuk cari informasi dan untuk mengembangkan minat dan bakat kita tentunya. Nah mungkin yang tadi juga udah dibilang sama Kak Marcella tentang bagaimana cara menghadapi rasa insecure terutama ketika mengikuti kompetisi, itu bisa diikuti juga oleh sahabat-sahabat Eljon yang ada di rumah. Iya kan, yang mungkin mau ikut pageant, mau ikut Miss Chinese juga. Gak apa-apa kalau misalnya ada insecurities, itu menurut saya wajar juga ya. Karena kalau misalnya nggak ada insecurities malah kayaknya aneh ya. Pede banget dia gitu. Jadi itu kayak over optimis, malah jatuhnya nanti jadi narsistik gitu ya. Malah di situ di saat-saat itulah kita istilahnya bisa waspada dan berjaga-jaga. Kalau saya mungkin kurangnya di sini, saya bisa tonjolkan yang lain, misalnya gitu. Jadi itu semacam kayak mengatur strategi juga gitu. Tuh, berarti emang sebelum mengikuti kompetisi kita juga harus mengatur strategi juga nih, mengatur strategi supaya gak kalah dengan kompetitor yang lain tentunya kan. Tuh kata Kak Marcella sebagai winner Miss Chinese 2021. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Marcella sebelumnya udah ada pengalaman pageant sebelum Miss Chinese? Kebetulan Miss Chinese Indonesia itu my very first pageant experience. Oh my god, terus habis itu langsung winner ya Kak? Iya. Oh my god. Wow. Itu gimana sih Kak? Gimana cara Kak Marcella sekonsisten itu sehingga bisa menampilkan best performance sampai bisa memenangkan pageant di mana Kak Marcella belum ada pengalaman sama sekali? Ya itu tadi, mungkin kecintaan aku untuk terus belajar ya, karena pageant itu dunia yang baru banget sih buat aku, jujur. Sebelum itu aku nggak pernah di pageant. Saya seorang desainer, itu banyak kan kerjanya di belakang panggung ya. The only time I'm in front, the only time I'm on top of stage gitu, itu kalau saya nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi kan kamu nggak mungkin di belakang gitu kan. Iya. Untuk kayak konsisten ya itu balik lagi sih, karena saya orangnya nggak mau waktu saya udah daftar gitu ya. Ya udahlah ini mah asal daftar aja gitu. Aku nggak bisa gitu loh. Kalau udah daftar tuh artinya aku udah ada komitmen gitu kan. Dan kalau misalnya komitmen itu ya kayak utang gitu. Kalau misalnya mungkin saya nggak berutang sama siapa sih, tapi saya berutang sama diri saya sendiri gitu loh. Jadi itu juga berhubungan dengan balik lagi ya integritas ya. Kalau kamu udah berkomitmen tapi ternyata kamu sendiri yang menyelenehkan atau menggampangkan komitmen tersebut, itu nanti hasilnya bukan hanya berdampak ke diri kamu juga gitu ya, bahkan akan terngiang-ngiang bahkan ke orang-orang yang support kamu gitu ya, itu malah jadinya mengecewakan gitu kan. Jadi aku mendaftar, berkomitmen, dan aku memperjuangkan itu gitu. Jadi it's all about commitment dan konsistensi juga ya Kak Marcella. Betul. Sahabat Eljon, nah kalau misalnya kalian mau ikut pageant atau mungkin mau ikut pageant dari Eljon Pageants, nah itu kalian mungkin bisa mendengarkan tips dari Kak Marcella tadi, bahwa konsistensi, komitmen, dan waktu yang kalian tuangkan itu sangat-sangat penting tentunya. Betul. Apalagi untuk menampilkan yang terbaik ya Kak Marcella. Iya. Satu lagi juga, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil sih. Betul sih itu. Benar. Dan mungkin kalau ditanya best advice ya, aku langsung duluan loh. Best advice tuh cuma 3 kata. Give the best. Give the best. Itu aja. Kamu bisa push sampai kamu terbaiknya seperti apa, do it. There's no other way. Kayak ikut pageant tuh nggak bisa curang kan. I mean it's you. Itu kamu yang benar-benar 100% terlibat di situ. Sepenuhnya itu kamu gitu. Nah, kalau berbicara tentang pageant nih,
Kak Marcella sebelum mengikuti Miss Chinese, Kak Marcella pernah nggak sih kayak aku harus research dulu nih di Google atau di YouTube pemilihan-pemilihan pageant sebelumnya seperti misalnya Putri Pariwisata Indonesia supaya bisa lihat referensi, dan mungkin pas Kak Marcella decide buat aku harus ikut Miss Chinese nih, apa sih hal pertama yang muncul di pikiran Kak Marcella sebelum membuat Kak Marcella yakin untuk mengikuti Miss Chinese? Oh tentu kalau pas pertama dengar, karena aku kan tahu Miss Chinese juga dari kenalan gitu ya, kayak ini ada kompetisi ini, cobalah. Kalau misalnya nggak coba kan nggak tahu katanya. Tadinya juga sempat insecure ya, bisa nggak ya kayak gitu, nggak ada pengalaman loh sama sekali. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau untuk mau belajar sesuatu, itu pasti harus ada research-nya dulu, seperti tadi yang aku bilang. Maka aku juga, itu wajar dan sangat disarankan untuk nonton acara-acara pageant dulu. Bener banget. Itu sangat-sangat disarankan, karena dari situ kita belajar ya, cara orang menjawab pertanyaan, cara orang menghadapi public speaking, cara orang mendedikasikan diri, menjelaskan advokasi dan macam-macam itu. The YouTube is free, the internet is free gitu ya. Kamu tinggal ketik, lihat, mau cari gimana best pageant and question and answer section, best pageant talent. Jadi kamu punya referensi gitu. Dan nanti setelah udah banyak yang kamu nonton, akan ada inspirasi-inspirasi yang muncul gitu. Jadi harus sih untuk nonton banyak pageant referensi, apalagi pageant-pageant yang tahun-tahun lalunya gitu ya. Oh kira-kira nih kayak gini gitu kan. Memang nggak ada yang 100% bisa diprediksi tepat ya, tapi kan kira-kiranya gitu. Tuh harus dikira-kira dulu nih. Kira-kira tuh gini loh gitu. Jadi benar-benar kita harus setiap mengikuti pageant kita harus lihat referensi dulu ya dari yang lain, apalagi pada saat untuk menjawab Q&A. Nah, Q&A itu bisa dikatakan salah satu aspek yang paling susah di pageant competition. Nah, waktu Kak Marcella pada saat mengikuti Miss Chinese Indonesia 2021, Kak Marcella sempat gugup nggak sih? Kayak sebelum Q&A kayak, aku bisa nggak ya itu jawab? gugup sih pasti sih. Itu kayaknya itu berlaku untuk semuanya ya. Bahkan nggak cuma di Miss Chinese Indonesia, bahkan di semua pageant itu pasti ada gugup-gugupnya itu untuk menjawab Q&A ya. Itu memang gugup banget, dan karena waktunya juga sedikit kan, harus cepat, jawabannya harus harus bener-bener masuk dan membekas gitu ya, harus impactful gitu jawabannya. Itu ya caranya research. Apapun macam pertanyaan itu kan, macam-macam pertanyaan pageant itu kan ada kan, pertanyaan pageant yang paling mematikan gitu, segala macam gitu di YouTube. Itu kamu nonton aja gitu. Jadi cara jawab, oh pertanyaannya model kayak gini nih. Jadi udah ada bayangan, ini jawabnya harusnya kayak gini gitu. Researchnya sih. Banyak-banyakin nonton untuk question and answer. Tuh, makanya research preparation itu semua sangat-sangat penting. Betul. Kalau ikut pageant, apalagi bagian Q&A. Aduh, soalnya banyak kan, Kak Marcella pasti sempat nonton nih. Kayak ada yang pas Q&A malah bengong, malah muter-muter ngomongnya. Iya betul. Nah Ya itu memang sih kita kan nggak bisa prediksi ya, kayak saya akan ditanya apa gitu. Lagi udah gugup kan. Betul, makanya itu seperti apa ya, ujian kali ya. Jadi ujian kan kita nggak tahu soalnya kayak apa gitu. Caranya ya belajar. Caranya ya punya persiapan yang luas. Kalau misalnya dia akan punya 10 pertanyaan, 10 topik, kamu jangan cuma belajar 10 topik. Kalau bisa kamu belajar 100 topik gitu. 100 topik. Dikali 10 gitu. Dikali 10. Jadi biar dikali luas 100 lagi. wawasannya gitu. Iya. Lebih luas wawasan, pokoknya preparation dan waktu yang disediakan itu benar-benar sangat berpengaruh kalau mau ikut pageant. Nah, masih soal in answering Q&A nih. Kak Marcella pernah nggak sih gugup kayak, waduh aku takut nih, nanti pas aku ngejawab Q&A tiba-tiba waktunya habis, kayak tetot, waktu habis, tidak bisa menjawab lagi. Terus Kak Marcella kepikiran kayak, duh gimana ya buat ngejawab tepat waktu tapi harus gong gitu jawabannya. Itu pada saat dengar pertanyaannya itu langsung di planning sih. Jadi jangan nunggu pertanyaannya selesai dulu, tapi pada saat dia udah in the middle of the way gitu ya, udah mau selesai gitu, itu udah di planning dulu. Kayak aku harus jawab keywords-nya apa, kata kunci yang aku pengen keluarin tuh apa.
Selebihnya itu kita kemas aja secara spontan gitu. Kasih opening yang bagus kayak thank you for the question, ya terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab bla bla bla. Kasih keyword yang benar-benar kamu yakin untuk menjawab pertanyaan itu dan kasih closing. Semoga jawaban saya dapat diterima. Dan kasih closing yang apa ya, yang gong gitu. Nendang iya, ya. betul. Jadi kalau dalam menjawab Q&A itu ada hook-nya, ada closing-nya supaya bisa menarik juga ya. Dan supaya bisa diingat orang gitu diingat kan. orang, jadi memorable. Jadi pas mendengar dikit-dikit aja nih kata keywordnya langsung keinget nih sahabat Eljon. Wah, ini jawabannya Kak Marcella nih, Miss Chinese Indonesia 2021. Wah, nah ternyata udah nggak kerasa ya, udah banyak banget pertanyaannya ini tentang Miss Chinese, tentang pageant. Jadi sahabat Eljon di rumah bisa mendapat ya sekiranya tips nih dari seorang winner Miss Chinese Indonesia 2021. Nah, aku punya last question nih buat Kak Marcella. Boleh. Menurut Kak Marcella, atau mungkin aku pengen Kak Marcella kali ini memberikan kesan dan pesan selama menjabat sebagai Miss Chinese Indonesia 2021, dan kira-kira apa pesan yang ingin Kak Marcella sampaikan untuk the next successor Miss Chinese Indonesia 2022? Oke, yang pertama ini adalah satu kesempatan yang mungkin di 2 atau 3 tahun lalu aku nggak pernah terbayang ya. Miss Chinese Indonesia itu satu wadah untuk kita anak-anak muda, perempuan, supaya bisa punya suara, supaya bisa punya kesempatan untuk sharing tentang kebudayaan peranakan Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita orang Indonesia dengan keturunan peranakan Indonesia gitu. Kita juga tetap bisa berkarya. Itu sih yang aku ingin tekankan. Dengan title dan dengan selempang dan sas ini, itu hanya sebuah apa ya, mungkin gelar, tapi kontribusi kita untuk ke masyarakat dan sekitar kita. Dengan adanya wadah Miss Chinese Indonesia ini, itu semacam kita didukung gitu loh. Jadi kita diberdayakan. Nah, itu yang saya alami selama menjadi Miss Chinese Indonesia, itu adalah the joy of sharing-nya ya. Jadi kayak kesukaan untuk sharing knowledge ke orang-orang lain yang belum tahu gitu ya. Karena mungkin pengetahuan dan informasinya belum begitu jelas karena tidak ada duta ambasadornya gitu, tidak ada yang impactfulnya, belum ada yang menyuarakannya itu. Nah, jadi untuk the next successor juga, ini udah pasti banget kalian harus satu, cinta kebudayaan peranakan Indonesia, karena itu sudah akan menjadi bagian dari diri kalian nanti gitu. Ada yang belum pernah dengar, oh ya Miss Chinese Indonesia itu tentang apa? Nah, itu akan membangun rasa-rasa penasaran orang dan curiosity orang sehingga mereka tertarik pengen tahu ada apa aja sih, dan itu ternyata sangat menarik dan cuman ada di Indonesia, budaya peranakan Indonesia. Tuh, jadi mungkin yang aku bisa konklusiin dari statement Kak Marcella, it's not all about our title, it's not all about crown, tapi it's all about our consistency. Apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar, apa yang bisa kita berikan kepada society, itu semua adalah responsibility kita, terutama jika kita sudah memegang title ya Kak Marcella. Betul. Nah, wah gak terasa kita sudah berbincang begitu banyak hal, dari pageant, dari pengalaman Kak Marcella sebagai Miss Chinese, dan juga ada sharing tips and trick dari Kak Marcella nih. Wah, pasti sahabat Eljon seneng nih dapat tips and trick dari seorang Miss Chinese 2021. Nah, mungkin akhir kata ini aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Marcella udah datang dan udah mau sharing begitu banyak hal kepada sahabat Eljon di rumah dan juga calon-calon finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Sama-sama, dan dengan sangat senang hati aku juga udah diundang ke sini, bisa sharing. The joy of sharing itu juga apa ya, nggak bisa beli itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nonton kamu untuk dengerin celotehannya aku gitu ya, it's priceless. Benar banget. It's priceless guys, karena semua itu benar-benar apa ya, kita kalau melakukan sesuatu itu benar-benar harus dengan konsistensi, harus benar-benar
dengan ketulusan. Jadi kalau dalam memegang responsibility itu, apalagi seorang pelaku pageant, itu kita benar-benar harus memikirkan dulu apa sih yang bisa kita kasih ke society sebelum kita optimis untuk mendapatkan crown, untuk mendapatkan title ya tentunya. Nah itu dia perbincangan kita dengan Kak Marcella Mulyawan, Miss Chinese Indonesia 2021. Nah nanti see you on the grand final nih Kak Marcella. Oke, see you. Thank you. Thank you. Nah itu dia sahabat Eljon, terus saksikan Eljon Celebrity dan tetap di Eljon TV. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya, diklik subscribe-nya ya.